Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sahrul Dahlan, NIM 20700119070 dari Pendidikan Matematika B UIN Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, sebelum kita masuk pada hubungan antara dua buah antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong, kita harus ketahui dulu apa itu garis transversal. Nah, garis transversal itu sendiri merupakan sebuah garis yang memotong dua buah atau lebih garis yang berada pada satu bidang dan memiliki dua titik potong atau lebih. Itu yang dikatakan dengan garis transversal. Garis yang memotong dua buah atau lebih garis. Nah, sedangkan untuk garis-garis sejajar itu garis-garis yang berada pada satu bidang atau tidak memiliki titik potong. Nah, kemudian kita masuk pada sudut yang bersebelahan. Nah, sudut yang bersebelahan ini merupakan sudut yang memiliki titik pusat sama dan memiliki salah satu sisi yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat contoh pada gambar ini. Nah, pada gambar ini kita bisa perhatikan ini merupakan contoh dari sudut yang bersebelahan, di mana pada sudut A derajat dan sudut B derajat itu saling bersebelahan karena memiliki titik pusat yang sama, di mana dan juga garis sisi yang sama pula, sehingga dikatakan sudut ini merupakan sudut yang bersebelahan. Nah, selanjutnya untuk sudut pada satu titik, di mana sudut yang terbentuk oleh beberapa garis atau dua garis atau lebih, di mana jumlah keseluruhan sudutnya itu adalah 360 derajat. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping ini, di mana ada sebuah lingkaran yang memiliki itu sudut 360 derajat yang memiliki titik pusat di tengah lingkaran. Nah, kita bisa perhatikan pada sudut A derajat ini, sudut B derajat, sudut C dan sudut D derajat ini dikatakan suatu sudut yang memiliki satu titik atau satu titik pusat, yang dimana jumlah keseluruhan sudutnya itu adalah 360 derajat sesuai dengan sudut pada lingkaran ini tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada sudut berpelurus atau sudut suplemen. Nah, apa itu sudut berpelurus atau sudut suplemen? Nah, pada kesempatan ini kita mempunyai dua buah sudut yang
sudut berpelurus itu mempunyai dua buah sudut yang yang membentuk sudut 180 derajat. Nah, masing-masing sudut tersebut itu saling berpelurus satu dengan yang lainnya. Kita lihat bisa lihat pada gambar di bawah ini, di mana sudut yang berpelurus itu yang membentuk sudut 180 derajat atau sudut atau garis yang lurus ini. Nah, kita lihat pada A derajat dan B derajat ini merupakan sudut yang bersebelahan pada sebuah garis lurus, dan dapat dikatakan sudut A derajat ini dan B derajat ini saling berpelurus karena pada sudut A derajat tambah B derajat itu menghasilkan 180 derajat, sehingga kita bisa dikatakan bahwa sudut B derajat tambah A derajat ini saling berpelurus. Nah, selanjutnya untuk pada gambar kedua ini, di mana sudut A dan sudut C itu atau sudut B dan sudut D adalah merupakan sudut-sudut yang berlawanan pada tali busur sebuah bangun segi empat, yang dimana dikatakan saling berpelurus sehingga A derajat tambah C derajat itu 180 derajat, maupun B derajat tambah D derajat itu juga sama dengan 180 derajat. Kita bisa lihat pada gambar ini, di mana juga ada A derajat tambah B derajat itu membentuk sudut siku-siku yakni itu 90 derajat. Maaf sebelumnya, A derajat itu tambah B derajat itu 180 derajat. Maksudnya ini 90 derajat itu salah pengetikan, di mana A derajat itu 90 dan B derajat itu 90, maka kita dapatkan 180 derajat. Nah, selanjutnya pada gambar ketiga ini, di mana sudut A dan sudut B adalah sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar yang berpotongan dengan garis transversal, di mana sudut berpelurusnya itu A derajat tambah B derajat atau sama dengan 180 derajat. Nah, kita bisa lihat perhatikan gambar di atas bahwa sudut-sudut ini saling berpelurus atau sudutnya bersuplemen, di mana A derajat itu tambah C derajat atau sama dengan 180 derajat, dan B derajat tambah D derajat itu 100 juga 180 derajat. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sudut berpenyiku atau sudut komplemen. Nah, apa itu sudut berpenyiku atau sudut komplemen? Nah, kita harus ketahui bahwa sudut berpenyiku itu merupakan dua buah sudut yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, di mana masing-masing sudut tersebut saling berpenyiku satu dengan yang lainnya. Nah, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini, di mana sudut A dan sudut B itu sudutnya berpenyiku. Nah, jika sebuah sudut 90 derajat itu ketika dibagi dua bagian, maka masing-masing sudut tersebut berpenyiku, dan dalam sebuah segitiga siku-siku sudut A dan sudut B juga sudut penyiku, sehingga
A derajat tambah B derajat itu sama dengan 90 derajat. Nah, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini, di mana yang segitiga yang kanan ini mempunyai sudut 90 derajat atau sudut segitiga siku-siku. Nah, ketika kita potong dua, maka akan masing-masing saling berpenyiku dan sudutnya itu 45 derajat. Baik dari A derajat dan B derajat itu masing-masing 45 derajat dan akan saling berpenyiku atau sudut komplement. Nah, selanjutnya kita bahas sebelumnya itu ada yang dikatakan dengan sudut bersebelahan. Nah, sekarang kita bahas sudut yang berseberangan. Nah, sudut yang berseberangan ini juga merupakan sudut yang terbentuk secara berlawanan pada suatu garis transversal yang berada di antara dua buah garis sejajar. Besar sudut yang berseberangan adalah sama. Nah, misal sudut yang berseberangan itu kita bagi dalam dua jenis, di mana ada yang berseberangan dalam dan ada yang berseberangan luar. Kita bisa perhatikan gambar ini, yang mana sudut berseberangan dalam dan yang mana sudut yang berseberangan luar. Nah, kita bahas yang berseberangan dalam. Yang berseberangan dalam itu ada sudut D dan Q derajat. Ini yang dikatakan sudut yang berseberangan dalam. Dan ada juga sudut P itu sama dengan sudut C. Ini juga dikatakan dengan sudut yang berseberangan dalam. Nah, bedanya yang sudut berseberangan luar itu dia berada di luar, contohnya pada A derajat itu sama dengan R derajat, dan B derajat itu juga sama dengan S derajat. Nah, ini dia yang membedakan itu sudut berseberangan dalam dan sudut berseberangan luar itu ada sudut yang bagian dalam pada potongan garis transversal dan ada bagian luar dari hasil potongan garis transversal itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas sudut sehadap, di mana sudut sehadap adalah sudut yang memiliki posisi yang serupa, namun posisinya yang berbeda atau tempatnya yang berbeda, yang dihubungkan oleh sebuah garis transversal dan sepasang garis sejajar. Garis transversal yang memotong pasangan garis sejajar menghasilkan 4 pasang sudut sehadap dan masing-masing setiap pasang sudut itu besarnya adalah sama. Kita bisa perhatikan pada gambar di bawah ini, di mana sudut sehadap itu bisa kita perhatikan bahwa sudut ada di sini yang sudut D derajat itu sehadap dengan sudut S derajat. Atau maksudnya adalah sudutnya itu sama besar, hanya saja tempatnya yang berbeda. Kemudian ada juga R derajat itu sehadap dengan C derajat, di mana di sini itu sudutnya itu sama, hanya tempatnya yang berbeda. Begitu juga dengan A derajat sehadap dengan P derajat, dan B derajat sehadap dengan Q derajat. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai sudut sehadap. Nah, sekarang kita bahas sudut yang bertolak belakang atau sudut yang berlawanan. Nah, apa itu sudut yang bertolak belakang? Sudut yang bertolak belakang itu, atau bisa juga dikatakan yang sudut berlawanan, adalah sebuah
sudut dengan sisi-sisi yang bertolak belakang, di mana pada sebuah titik potong dari dua buah garis dan besar kedua sudut yang bertolak belakang ini adalah sama. Nah, kita bisa perhatikan pada gambar di bawah ini, di samping, bahwa di mana sudut A itu bertolak belakang pada sudut B, sehingga A derajat itu sama dengan C derajat. Begitu pula sebaliknya, B derajat itu bertolak belakang dengan C derajat atau A derajat. Maka B derajat itu sama dengan D derajat. Nah, itu yang dikatakan dengan sudut yang bertolak belakang atau sudut yang berlawanan. Kemudian untuk lebih jelasnya, kita pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal juga terdapat sudut yang bertolak belakang. Nah, kita bisa perhatikan pada contoh di bawah ini, di mana P derajat itu bertolak belakang dengan Q derajat dan S derajat. Maka P derajat itu sama dengan R derajat. Begitu pula dengan A derajat itu bertolak belakang dengan B derajat dan D derajat, sehingga A derajat itu sama dengan C derajat. Begitu pula seterusnya sampai dengan ada Q derajat itu sama dengan S derajat dan B derajat itu sama dengan D derajat. Nah, sekian dari saya, mungkin materi kita pada hari ini. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.